Alhamdulillah hari ini saya untuk dua hal. Yang pertama, kami ingin meningkatkan komponen pengawasan, terutama untuk penyelenggaraan program makan bergizi di daerah-daerah. Seperti diketahui bahwa 93% anggaran Badan Gizi Nasional disalurkan untuk bantuan pemerintah makan bergizi, dan itu langsung disalurkan dari KPPN melalui Kecamatan ke SPPG di seluruh Indonesia, yang hari ini sudah ada 25.570 SPPG di seluruh Indonesia. Dan setiap SPPG rata-rata di Jawa, di Sumatera itu menerima uang per bulan 1 miliar. Kecuali untuk daerah-daerah yang dengan kemahalan tinggi seperti Papua, daerah-daerah timur yang bisa di atas itu. Nah, karena uang itu banyak mengalir di bawah, Badan Gizi Nasional sudah memiliki komponen pengawasan, yaitu Deputi Pemantauan dan Pengawasan, dan kita juga sudah bekerjasama dengan BPKP untuk mengaudit seluruh pengeluaran yang ada, dan kita juga membuka diri untuk masyarakat secara terbuka memantau seluruh proses yang ada di SPPG. Dan sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung yang ada di daerah. Ya, seperti diketahui bahwa di daerah-daerah ada Kejari, ya, tetapi Jam Intel memiliki intel-intel yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa. Jadi kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia. Jadi ini juga sekaligus saya mengingatkan kepada seluruh mitra agar menggunakan uang sesuai dengan SOP yang ada, sesuai juknis yang ada. Jadi digunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk penggunaan program makan bergizi gratis. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya juga meminta ada komponen dari Kejaksaan Agung yang akan kami tugaskan untuk ikut menjadi salah satu pejabat di Badan Gizi Nasional yang kami minta agar memperkuat tim Badan Gizi Nasional di bagian pusat. Itu yang tadi saya bicarakan dengan Pak Jaksa Agung dan juga Pak Jaminda. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Permintaan jabatan itu akan menjabat di pusat atau bagaimana? Ya, di pusat. Siapa Pak yang diminta? Oh, nanti ya. Setelah dilantik baru saya umumkan. Posisinya sebagai apa, Pak? Ya, terutama di inspektorat. Dari eselon 2 ya. Butuh berapa orang, Pak? Sementara 1 orang. Sejauh ini berapa temuan-temuan penyalahgunaan dana BPJS? Ya, Anda kan sudah tahu mungkin berita viral ya. Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Ya, baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadan ini kita tutup dulu sementara dari 25.000 lebih SPPG yang berjalan. Dan Anda tahu bahwa yang 62 yang membuat menu kurang sesuai dan minimalis yang membuat viral. Jadi vokal minority jadinya ya kan, 62 tapi membuat viral seluruh, padahal sebagian besar kan melaksanakan dengan baik. Jadi kami ingin yang 62 itu makin lama makin kecil, sehingga laporan yang keluar itu adalah yang silent majority nih, jadi harus diungkap bahwa yang bagus-bagus itu Pak.
Kalau di rupiah kan itu berapa pengembangannya pas dari 62 SPPG? Kalau nilai belum, tapi yang jelas dari segi nilai kan kita lihat tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Pak, berarti kerja sama ini untuk mengarah tindak pidana penyimpangan ini, Pak? Enggak, untuk mencegah. Ya, untuk mencegah. Kita lebih ke preventif supaya orang atau seluruh mitra bekerja dengan seoptimal mungkin, secermat mungkin, karena sekarang sudah mulai diawasi bersama baik oleh masyarakat, oleh komponen badan gizi sendiri internal, kemudian oleh BPKP, dan juga sekarang oleh kejaksaan. Pak, berarti untuk sanksi yang paling berat terhadap SPPG nakal ini apa ya Pak? Ya, kita ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Yang pertama, tentu saja ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, kemudian ada penutupan sementara, kemudian kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nanti kalau dia mengulangi lagi pelanggarannya, tidak tertutup kemungkinan untuk ditutup permanen. Tapi kalau kan tapi dibawa ke jalur pidana, hukum nggak sih Pak kalau misalnya ada temuan pelanggaran dan lain sebagainya kan udah kerja sama kejagung Pak? Ya, jadi gini, kalau memang ada penyimpangan penyalahgunaan anggaran dan dibuktikan secara hukum, tidak tertutup kemungkinan. nah, Tapi untuk sementara ini kita lebih banyak ke arah pembinaan agar seluruh yang terlibat ini bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja seoptimal mungkin, bekerja seefektif mungkin, menggunakan rupiah yang diterima dan dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Berarti sejauh ini masih ditutup sementara saja ya Pak sanksi? Ya, untuk yang 62 tutup sementara karena yang menu, sementara yang lain karena belum punya IPAL, belum mendaftar SLAS, juga jumlahnya lebih besar, dan itu kita tutup sementara sampai dia menyelesaikan semua proses. Terima kasih ya. Pak, kalau sudah mengganti jauh kawasan, berarti yang kalau yang sekarang lebih ke spesifik kerja Ya, lebih intens. Dari awal kita sudah bekerja sama, cuma sekarang lebih intens, terutama untuk pengawasan di seluruh SPPG di seluruh Indonesia. Jadi kita akan mendapat laporan lebih sering, dan kita sedang mengkonekkan digitalisasi antara BGN dan Kejaksaan Agung sehingga laporannya real time. Pak, kalau untuk masyarakat akan melaporkan temuan-temuan kan selama ini kan temuan-temuan itu untuk melaporkannya kemana yang terdekat Pak? Ya, kami sudah memiliki laporan pengaduan yang disebut dengan Sahabat Gizi 127 ya, dan itu 24 jam dilayani baik melalui telepon, WA maupun email, dan pasti ditindaklanjuti. Pak, itu berapa lama laporan itu akan ditindaklanjuti paling lama gitu Pak? Karena ada laporan dari orang tua yang pernah mengadu juga, tapi katanya belum direspon juga gitu. Ya, tergantung masalahnya. Harusnya dalam waktu singkat sudah bisa dilakukan. Karena saya ada punya flowchart-nya yang bisa nanti saya bagikan lewat Bu Hida ya. Bagaimana prosedur pengaduan dan tanggapannya. Pak. Jadi, Menurut saya Pak, izin tanya terkait dengan wacana efisiensi anggaran Pak, untuk dari BGN sendiri apakah juga dilibatkan dalam obrolannya Pak? ya, tentu saja. Kemarin kami ikut rapat di dalam harmonisasi anggaran menyikapi mekanisme atau fenomena yang berkembang di global ya, terutama terkait dengan energi dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia, dan kita sedang melakukan juga hitungan-hitungan agar kita bisa ikut berkontribusi di dalam menyikapi krisis yang ada. Berarti meskipun memang tidak ada arahan untuk anggaran MBG kena, tapi dari BGN sendiri mau ada optimalisasi gitu Pak? Tentu saja kita harus ikut memiliki sense of crisis, dan kami sedang melakukan hal-hal yang memungkinkan pengguna anggaran lebih efisien. Contohnya apa saja Pak? Bisa dijabarkan sedikit contoh optimalisasi anggaran yang dilakukan, apakah tidak menambah SPPG atau seperti apa Pak? Yang pertama tentu saja kita harus efektifkan anggaran yang ada agar tidak disalahgunakan. Yang pertama ya. Yang kedua, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan anggaran. Dan kemudian
ada beberapa hal yang kami masih kaji yang memungkinkan, contoh ya, PGN memiliki pagu anggaran 268 triliun dengan dana standby 67 triliun, dan yang langkah yang pertama yang kita sedang lakukan, kita optimalkan 268 dan coba kita tidak hitung yang standby. Jadi kita akan efektifkan yang 268. Nah, dari 268 yang kita peroleh tersebut, kita juga sedang hitung berapa nanti maksimal yang bisa kita gunakan. Nanti setelah kita hitung, setelah kita laksanakan dengan beberapa hal yang perlu dilakukan terkait dengan efisiensi, nanti akan saya sampaikan. Pak, kalau MBG Lebaran ini gimana Pak? Apakah tetap disalurkan apa gimana Pak? Ya, jadi gini, untuk yang Idul Fitri ya perlu saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah penyaluran terakhir tanggal 13 Jumat kemarin. Nah, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui anak balita terakhir hari ini. Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri dan program makan bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret. Itu ada hitung-hitungan menghemat berapa anggaran nggak sih Pak? Tentu saja. Ya, Berapa? Itu kurang lebih sekitar 5 triliun ya. Dihemat dengan seperti itu. Pak, tapi kalau ada dibahas soal ada beberapa mitra yang dilaporkan terjadi Belum sampai sejauh itu. Kami ini melakukan langkah-langkah preventif ya, bukan ingin melaporkan mitra, tetapi berusaha supaya mitra bekerja sewaspada mungkin, seoptimal mungkin, setransparan mungkin dalam penggunaan anggaran. Pak, tapi kalau ada SPPG yang tidak membagikan untuk paket lebaran ini, gimana Pak? Soalnya kemarin temuan ada salah satu sekolah di Jakarta yang nggak membagikan Pak, sampai sekarang. Ya gini, kami sudah membuat tulis dan edaran, nanti yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang kami bagikan, sama seperti yang lain tadi yang tidak sesuai, pasti kita akan berikan sementara. Pak, pengangkatan P3K apakah akan terus berlanjut Pak? Ya. P3K, pengangkatan P3K. Yang untuk sementara kita sudah mengangkat yang sudah ada, dan untuk yang lebih lanjut kita akan koordinasi dulu dengan Kementerian Pendayagan Aparatur Negara termasuk Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran yang apakah masih bisa digunakan. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak P3K-nya? Kita sudah ada 32.000 ya, 32.000 P3K yang sudah selesai dan bahkan sudah menerima SK dan sudah mendapatkan gaji. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak. Aduh, haus. Enak.